Yang sudah boleh pernah nanggung? Yang belum kirain? Yang bingung putaran itu Pak? Ibu memang apapun ikutan ya. Baik, saya ceritakan sederhana kisahnya begini. Boleh lihat saya. Yang di Zoom juga terima kasih yang tetap menyimak dengan baik ya. Ada dua orang saudara kembar mereka punya ayah pemabuk. Setiap hari mereka melihat ayahnya mabuk-mabukan. Ya. Dan apa yang terjadi? Ayahnya jadi berantakan hidupnya, jadi miskin, jadi hancur. Ya. Dan ibu bapak beberapa tahun berikutnya sebut saja si A, ya. Tapi ini gambar hanya ilustrasi ya. Ini bukan kisahnya orang di depan ini, bukan. Ini hanya ilustrasi. Si A ternyata beberapa tahun berikutnya menjadi orang sukses, orang hebat, orang maju, kaya, sukses. Si B beberapa tahun berikutnya dia gagal, hancur, miskin. Ditanya kepada A, kenapa kamu bisa sukses, maju, hebat seperti ini? A pun berkata, saya punya ayah pemabuk. Setiap hari saya lihat ayah saya mabuk-mabukan. Jadi saya tiru ayah saya. Yang A dulu ya. Jadi saya tidak mau seperti ayah saya. Maka saya pun kemudian belajar yang rajin, saya berusaha, saya bersungguh-sungguh. Itulah yang membuat saya menjadi sukses, berhasil seperti saat ini. Itu si A. Kemudian ditanya B, kenapa kamu bisa hancur, gagal, miskin seperti ini? B pun berkata, saya punya ayah pemabuk. Setiap hari saya lihat ayah saya mabuk-mabukan. Dan saya pun tiru ayah saya ikutin ayah saya. Dan itulah yang membuat saya menjadi miskin, gagal, hancur seperti saat ini. Pertanyaan saya, apa persamaan di antara kisah barusan? Positif dan negatif. Apa persamaannya? Oh, sama-sama punya bapak. Sama-sama punya ayah pemabuk. Apa perbedaannya? Yang satu apa lagi? Pola pikir apa lagi? Cara pandang. Pertanyaan saya, hasil akhirnya sama atau beda? Yang satu jadi sukses, maju, kaya, hebat. Yang satu lagi gagal, hancur, miskin. Jadi saya ingin mengatakan, ibu bapak, ini rangkuman yang tadi Coach Aib sampaikan. Apa itu? Di dunia ini ada sebuah event, sebuah kejadian yang di luar kontrol kita, yang mungkin sudah terjadi atau itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi hasil akhirnya kita masih bisa tentukan dengan cara apa? Bukan merubah eventnya, tapi merubah respon kita. Jadi ini ada rumusnya. Rumusnya ERO. Apa itu ERO? Event plus respon sama dengan outcome. Event itu apa? Sesuatu yang di luar kontrol kita. Ya, contoh apa? Kondisi ayah seperti apa? Yang tadi kisahnya ayahnya pemabuk, itu di luar kontrol dia. Mau ngomel kayak gimana pun ya sudah, memang ayah gitu. Ya, apalagi event itu? COVID-19 waktu itu mau kita ngomel-ngomel, COVID terjadi nggak? Yes. Ekonomi global hari ini itu event. Ya, kebijakan pemerintah itu event. Bapak Ibu mau demo gimana pun kalau kata pemerintah terserah saya. Bisa berubah nggak? Nggak bisa. Itu event. Perang terjadi di Amerika dengan Iran, itu event. Itu di luar kontrol kita. Tapi di era COVID, ayahnya tadi pemabuk, ekonomi global yang sekarang gonjang-ganjing, outcome-nya beda-beda. Ada di era COVID tadi yang maju ada nggak? Yang sukses ada nggak? Yang berhasil ada nggak? Banyak. Tapi di era COVID ada nggak yang makin terpuruk? Yang hancur, bangkrut. Yang membedakan apa? Responnya. Ada yang ketika COVID dia tetap semangat. Ya, ketika harus di rumah terus, dia kemudian karena di rumah saya bisa belajar banyak. Karena di rumah saya bisa melanjutkan S3. Karena di rumah saya bisa kemudian dekat dengan anak. Responnya tak positif. Tapi ada yang ketika COVID, di rumah terus, susah jualan. Akhirnya apa yang terjadi? Makin stres, sakit, hancur, gagal.
lagi. Ibu bapak, di era ekonomi yang sekarang seperti ini, kalau para pengusaha wanitanya kemudian, plastik mahal, pajak naik, Listrik BBM naik. Tapi kalau pengusaha wanitanya, justru di era hari inilah kami akan menunjukkan takut. Jangan ada tepuk tangan. Ibu bapak yang akan menggerakkan ekonomi bangsa ini. Iwapi di terdepan di era ekonomi ini, kamilah yang akan menunjukkan pada dunia. Saya percaya omset Bapak Ibu makin banyak. Amin. Keuntungan makin melimpah. Amin. Cuannya makin banyak. Amin. Bisnis makin besar. Amin. Tepuk tangan. Setuju nggak nih? Nah, jadi Ibu Bapak fokusnya bukan di eventnya tapi di responnya. Walaupun event kita harus paham situasinya, tapi yang paling penting bagaimana cara meresponnya. Nah, respon itu salah satunya adalah mindset kita. Kenapa? Karena dari mindset akan menentukan action kita. Jadi dari pikiran kita yang diulang-ulang jadi pola dalam pikiran kita disebut dengan mindset, karena itu pola pikir, betul? Pola pikir itu akan menentukan action kita. Action itu yang terus dilakukan akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan yang terus dikerjakan itu yang akan menjadi karakter kita. Karakter yang terus kita kerjakan itu yang akan menjadi lifestyle kita. Jadi kalau kita tarik mundur, awalnya dari mana? Mindset kita. Jadi mindset ini penting atau tidak? Penting, sangat penting. Nah, jadi ada dua jenis mindset. Ada yang pernah dengar? Fixed mindset dan growth mindset. Ada yang mengelompokkan dengan cara berbeda. Boleh ya, silahkan saja. Tapi istilah kita yang sekarang kita bahas, fixed mindset dan growth. Apa itu fixed mindset? Yang mau bertumbuh, statis, apa lagi? Loh? Malas belajar, apa lagi fixed mindset? Kalau growth mindset apa contohnya? Belajar, apa lagi? Berani menghadapi apa yang terjadi, apa lagi? Harus taker dan sebagainya. Ini kira-kira ciri-cirinya fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindset menghindari tantangan, ya, ketika kompetitor makin banyak, udahlah, kalau gitu kita tutup aja, pasrah, udah kita menghindar aja. Tapi kalau yang growth mindset melihat tantangan sebagai sebuah peluang. Justru karena makin banyak kompetitor berarti ini bisnis yang sangat bagus. Dia semangat. Saya harus punya USP, uniqueness. Ya, saya harus punya pembeda dari yang lain. Walaupun banyak kompetitor, saya akan tetap menjadi yang terbaik. Itu dia growth mindset. Bintangnya Capricorn, Pak. Kalau fixed mindset menolak kritik dan saran. Kalau ada yang ngasih masukan, anak kecil ngomong. Belum pernah aja usaha bisnis. Kenyataannya susah. Tapi kalau yang growth mindset, siapapun yang berikan masukan, yang membangun, dia dengar dulu, simak dulu. Belum tentu apa yang didengar itu semuanya baik, tapi setidaknya dia membuka ruang untuk menyimak dulu. Oke? Fixed mindset fokus pada pembuktian diri. Jadi ya, hanya kemudian hasil. Padahal Bapak Ibu proses pun menjadi sesuatu yang penting. Ya, betul hasil pun penting, tapi proses juga penting karena ada satu faktor yang di luar kendali kita. Betul gitu? Itulah keridhaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa jadi menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah Tuhan kita. Begitupun sebaliknya, menurut kita tidak baik, belum tentu tidak baik menurut Allah Tuhan. Makanya yang penting kita manusia memaksimalkan ikhtiar atau prosesnya, sempurnakan dengan doa. Kalau itu sudah dilakukan, serahkan semuanya kepada Allah Tuhan. Benar. Dia bertanya, iya. Fixed mindset itu sama nggak sih sama yang sekarang lagi booming NPD itu? NPD beda lagi ya.
Jadi kalau nanti ingin berbicara atau bertanya NPD, ini ada ahlinya para hipnoterapis ya. Karena nanti ada kaitannya di sana, ada Coach Hana itu lebih expert juga di sana ya. Ada ini Kang Hana ini expertnya kalau bicara NPD dan sebagainya. Tapi salah satu faktornya adalah di pikiran kita. yang five Fixed mindset, belum tentu ya. Nanti NPD itu ada kaitannya nanti dengan trauma yang terjadi dengan faktor dan sebagainya. Kita bisa ngobrol dengan para peserta ya. Ibu bapak, yang fixed mindset terancam dengan keberhasilan orang lain. Jadi kalau ada orang lebih sukses, dia kemudian hatinya bergejolak. hatinya bergejolak panas. Gitu ya. Tapi kalau yang growth mindset terinspirasi oleh keberhasilan orang lain. Ya. Yang fixed mindset tidak bisa menerima kegagalan atau kesalahan. Ya, tapi kalau yang growth mindset belajar dan tumbuh dari kegagalan. Kamus kehidupan orang growth mindset hanya dua. Apa itu? Sukses dan berproses. Kalau belum sukses berarti masih proses. Kapan dikatakan gagal? Ketika dia berhenti. Baru ada gagal. Tapi kalau dia terus, ketika misalkan mulai bisnis A belum sukses, dia coba B, dia coba lagi, dia improve lagi, dia ambil yang baiknya, buang yang buruknya, ciptakan lagi yang baik, dia kaizenkan lagi. Itu semua proses sampai benar-benar sukses. Kalaupun belum sukses, itu baru proses. Kalau dalam prosesnya belum juga berhasil, niatnya sudah benar, itu pun sudah menjadi kebaikan. Ya. Nah, kalau yang fixed mindset menghindari hal-hal yang tidak biasa. Yang growth mindset, dia keluar di zona nyaman. Walaupun memang manusia itu fitrahnya ingin nyaman. Ya. Yang fixed mindset percaya bahwa bakat itu bersifat statis. Jadi dia biasanya penyakit orang fixed mindset itu jab. Pernah dengar jab? Justifikasi, excuse, blaming. Kata Prof. Ari, inilah penyakit paling membunuh dari kesuksesan kita. Justifikasi, excuse, blaming. Justifikasi itu pembenaran. Ya, bisnis memang susah. Kenapa? Karena pemerintah sih susah. Regulasi diribut. Ya, excuse. Ya, dia nyari-nyari alasan. Blaming, dia menyalahkan yang lainnya. Yang salah itu si A, si B, si C. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Nah, sedangkan yang growth mindset, dia percaya bahwa bakat akan terus berkembang. Selama dia terus berusaha, dia terus mencoba, maka dia bisa sukses. Oke, Bapak Ibu, cukup jelas? Panitia sudah mengingatkan tinggal 5 menit lagi. Sebenarnya saya sudah menyiapkan materinya sampai dengan ke meningkatkan kapasitas. Lanjut. Lanjut. Gimana nih? 5 menit katanya. Siapa yang ingin lanjut? Angkat tangan kanannya. Aku mikir gimana ya Pak? Aduh. Oh lanjut ya. Oke, baik. Saya rangkumkan dulu tentang agility atau growth mindset ini ya, dengan kisah mata lalat mata lebat. Ada yang pernah dengar? Nah, coba lihat saya ya. Dengarkan baik-baik. Bapak Ibu, di sebuah taman bunga yang sangat indah, banyak bunga-bunganya, hanya ada sedikit kotoran. Kalau lalat, kemana dia akan hinggap? Tapi di sebuah tempat yang banyak kotorannya, banyak sampahnya, hanya ada satu kuntung bunga. Kalau lebah, kemana dia akan hinggap? Bunga. Kenapa coba? Apa bedanya antara lalat dan lebah? Melihat kotor bersih apa itu? Alat menyebabkan penyakit. Oke, yang saya pagi. Tentu dua-duanya ciptaan Allah yang pasti ada manfaatnya, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Betul begitu? Tapi dalam konteks saya menjelaskan tentang fixed mindset growth mindset, apa yang membedakan antara lalat dengan lebah? Fokusnya. Lalat fokusnya kepada apa?
sampah, pada kotoran, betul? Walaupun banyak bunga-bunga, hinggapnya tetap ke kotoran, betul? Tapi lebah fokusnya kepada bumi. Walaupun banyak sampah, banyak kotoran, dia hinggap tetap ke bumi. Jadi yang membedakan fokusnya. Nah, Iwapi, Bapak Ibu para undangan di dalam ruangan ini, hidup kita tergantung apa yang kita fokuskan. Kalau kita fokusnya kepada solusi, kepada hal yang positif, kepada hal yang baik, maka itu yang akan berkembang. Itu akan muncul di depan kita. Tapi kalau fokus Bapak Ibu kepada yang membuat down, membuat kita terpuruk, membuat kita loyo, lemah, itu yang akan terjadi. Sebagai pengusaha, Bapak Ibu semuanya itu tergantung apa yang kita fokuskan. Kalau dengan ekonomi seperti ini, fokusnya susah, BBM naik, maka kira-kira makin lemas gak? Tapi lihat saya, kalau Iwapi, pengusaha wanitanya melihat sudut pandang yang positif, justru saya dapat kehormatan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pengusaha. Kalau pengusahanya bisa tetap fight, tangguh, berjuang, bisa tetap membuka lapangan pekerjaan, maka saya yang akan menjadi penggerak roda kemajuan bangsa. Hidup Iwapi! Iwapi! Kamu. Ini saya mohon maaf undangan yang lain ya. Ini kayak mayoritas Iwapi ini ya. Sekali lagi Iwapi! Ini dari sini langsung omsetnya meningkat sih. Kalau omsetnya meningkat jangan lupa undang kami ya. Supaya lebih meningkat lagi. 788. Oke. Lanjut. Panitia mau ini. Ini semua masih semangat ini, ya masih semangat. Jadi kita lanjut. Baik, kalau kita lanjut, kita akan sekarang bahas tentang capacity. Ya, walaupun